Kembali ke visinya Crossway sendiri, to see our city, nation, and the nation become disciple of Jesus. Jadi melihat kota, melihat negara ini, melihat bangsa-bangsa menjadi murid Yesus. The key point di sini adalah murid Yesus. Perbedaan visi dengan misi itu jelas ya. Kalau visi itu adalah 5 tahun, 10 tahun. So, pernyataan ke depan gitu. Sedangkan misi adalah how we gonna do it. Bagaimana kita melakukannya gitu. Jadi visinya cukup panjang dan cukup besar, tetapi juga visinya tidak jauh daripada visi Allah sendiri. Kenapa? Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu jelas sekali waktu Allah memanggil Abraham, dia dipanggil keluar kayak kita semuanya, kayak keluar dari kota Jakarta, Jogja, atau keluar dari Indonesia gitu, dipanggil semua datang ke Melbourne. Abraham juga dipanggil, tapi Abraham ada misi visi yang Tuhan Allah lakukan bagi dia. Dia dipanggil keluar dari situ, dan di dalam Kejadian 12:1-3 itu dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, pergilah keluar dari sanak saudaramu, masuk ke tanah perjanjian ini, dan dari keturunanmu aku akan memberkati bangsa-bangsa. Aku akan memberkati bangsa-bangsa. Pada waktu Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kemudian di Kejadian 3 Tuhan memberikan pernyataannya bahwa keturunanmu akan menghancurkan iblis, kepala ular itu. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Allah Bapa pada waktu itu, kita melihat sangat jelas sekali bahwa in the mind of God itu, bangsa-bangsa, orang-orang itu ada di hatinya, ada di impiannya gitu. That is God our Father gitu. Sampai dia menyerahkan anak yang paling dia kasih untuk turun ke dunia, dan bahkan menjadi sama seperti manusia gitu. Kenapa semuanya itu dia lakukan? Ya karena dia konsisten dengan karakternya yang memang mau menyelamatkan bangsa-bangsa yang oleh karena iblis sudah jatuh di dalam dosa gitu. Dan pandangan Allah yang besar inilah yang ditangkap juga oleh Crossway. So, intinya adalah disciple of Jesus. Whatever resources we have here, people we have here, in the end, visinya Crossway itu melihat disciple of Jesus Christ. Nah, ini luar biasa. Luar biasa, karena kita dilibatkan untuk masuk dalam visinya Allah. It's not about member of Crossway di dalam visi supaya kita banyak membernya gitu, supaya jemaat Indonesia banyak nanti jadi jemaat Indonesia. It's not about that. It's about disciple of Jesus Christ. Ini kunci yang saya kira sangat-sangat penting ketika kita mau terus melanjutkan misi ini. Sebab open-minded di dalam Crossway untuk melihat siapapun pemimpinnya, it doesn't matter. Yang penting visinya tetap sama, bahwa it's all about disciple of Jesus Christ. Nah, tantangan bagi saya, tantangan bagi saudara sekalian adalah bagaimana kita melanjutkan hal ini kepada setelah Pak Made yang saya kasih dan teman saya yang lama meninggalkan pekerjaan ini. Bagaimana saya dan saudara bisa bekerja sama, dan juga orang-orang Indonesia yang di luar sana bisa bekerja sama dengan kita untuk melanjutkan visi ini. Because this vision is not about Crossway, it's not about Jemaat Indonesia, it's about God visions. Kenapa disebut sebagai God vision? Karena Yesus ketika dia datang, dia melakukan semua pekerjaannya 3,5 tahun. Dan kemudian di dalam Matius 28 dia naik ke surga. Dan kemudian banyak orang mengatakan selesai, dan kita semuanya happy kalau Tuhan Yesus sudah naik, dia sudah melakukan segala sesuatunya. We are all happy gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sebelum Yesus naik ke surga, dia perintahkan apa? Karena orang-orang yang biasanya kalau orang tua kita mau pasif, biasanya kita mendengarkan ya. Apa yang dikatakan ya? Karena kata-kata terakhir is the important thing, saya harus listen gitu. Nah, Yesus di sini
juga mengatakan perkataan-perkataan yang penting, karena ini sebelum dia naik ke surga. Dan apa perkataan yang penting itu? Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kalau saudara sudah dapat, saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi visinya Allah yang tadinya memanggil Abraham keluar dari sanak saudaranya, dan kemudian Abraham dijanjikan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa. Keturunannya itu adalah Yesus itu. Sehingga Yesus itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia ini gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang apa yang ditulis di visi dari Crossway ini sendiri adalah it's not about Crossway, but it's about God. Yang dilanjutkan oleh Yesus ketika dia datang di muka bumi. Dan ketika dia pergi, dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan oleh murid-muridnya, termasuk kita sendiri di sini. Kalau kita lihat, rasul-rasul melanjutkan visi Yesus. Di Kisah 2 ayat 42, Kisah 2 ayat 42, rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga, mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maksudnya apa? Mereka terus mendengarkan pengajaran rasul. Rasul itu apa? The sent, yang dikirim. Kenapa dia disebut rasul? Karena dia dituntut untuk mengabarkan gitu. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul seperti itu. Jadi ini dilanjutkan oleh murid-muridnya gitu, ketika Yesus sudah naik ke surga. Dan kemudian Paulus juga dikatakan di Roma bahwa Paulus melakukannya. Kenapa? Karena dia mendapatkan inspirasi dari Yesus sendiri. Dia memuridkan orang-orang yang bukan dari asal Yahudi. Dan sampai 2000 tahun setelah itu, Crossway juga mendapatkan visi untuk melanjutkan hal ini. Saya percaya Bapak dan Ibu bahwa kita sedang melakukan, ketika kita masuk di dalam visi Crossway, kita sedang melakukan visi Allah sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat menggembirakan kita.